Innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah wa bil ijabati ala
بين يديه يا الله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أما بعد أوصيكم وإياي ونفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Insyaallah mulai malam ini saya ulang lagi menerangkan tentang perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dimulai menerangkan tentang bagaimana kita bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam keyakinan kita dan dalam tingkah laku kita. Karena sewaktu kita bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam keyakinan kita, akan tetapi dalam tingkah laku kita jauh dari makna mentauhidkan Allah, maka kita termasuk orang awam. Keyakinannya baru ada dalam keyakinan tapi belum berbuah dalam tingkah laku. Apabila kita termasuk golongan ini, akan besar sekali, akan lama sekali hisab kita nanti di hadapan Allah di yaumil azim, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Maka kita ingin sekali bisa menjadi minimal ahli qurbiyah. Artinya kita punya keyakinan dan tingkah laku kita sesuai dengan keyakinan kita. Suatu meyakini semuanya dari Allah, semua kenikmatan dari Allah, semua ujian dari Allah, maka kita meminta kepada Allah, menjauh dengan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya al-mu'ti al-mani Allah. Maka insyaallah dalam pertemuan ini kita mengulangi bagaimana kita ingin berjalan, karena judulnya sebenarnya pengajian malam Ahad, malam Jumat tentang ketauhidan kepada Allah, dan ingin sekali kita bisa safe, kita bisa berjalan hati kita, ruhannya kita bisa ingin menuju wa inna ila rabbika muntaha, wa inna ila rabbika muntaha, kita ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang saya baca surat Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Ini menerangkan tentang bagaimana kita perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan saya terangkan. Usikum wa iyaya wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kita pelajaran menerangkan dari pelajaran yang paling mudah, insyaallah akan sampai untuk bisa difahami insyaallah. Mau menerangkan dari insyaallah kalau jumlah, insyaallah semua santri sudah hafal, sudah mengerti, minimal pernah belajar tentang dunia. Tapi insyaallah akan menerangkan dari dunia untuk kita memahami tentang perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya gampang, supaya mengerti bagaimana sebenarnya perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yang akan saya terangkan tentang makna perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena benar sampai sekarang ini banyak sekali kita ingin perjalanan, ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi salah sasaran sampai. Salah pengertian, salah pandangan. Seakan-akan perjalanan ini mencari kejagukan, mencari doa mustajabah, mencari ilmu kebisaan dan yang lainnya. Maka jauh dari mana perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau perjalanan kepada Allah mencari kesuksesan untuk usaha atau mencari makom derajat. Ini sama sekali bukan perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila tujuan perjalanan seperti ini, maka kita akan jauh, tambah jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang kita tuju bukan Allah Subhanahu wa taala. Apabila yang kita tuju bukan Allah, akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita pahami, mengerti tentang makna perjalanan kepada Allah. Perjalanan digambarkan al-kalam. Apabila diartikan kalam ini ucapan atau kalam yang dinamakan kalam, tapi yang di sini ada bukan majas mursal yang dimaksud kalam adalah sesuatu yang dibahas, sesuatu yang dibahas, yang dibicarakan isi kandungan. Jadi apabila kita menerangkan perjalanan kepada Allah, kalam tentang perjalanan kepada yang dibahas sewaktu kita ingin berjalan menuju kepada Allah. Apa yang diomongkan dalam majlis sewaktu kita ingin berjalan menuju kepada Allah, yang dibicarakan dengan santri-santrinya yang diajarkan, maka punten kang santri salah besar apabila dunia Torekoh memperbincangkan tentang pemilihan presiden. Ini salah besar, bukan perjalanannya kepada Allah. Salah besar sewaktu golongan Torekoh ikut campur dalam permasalahan negara atau pemerintahan. Salah besar. Karena apa? Karena al-kalam, pembicaraan tentang perjalanan kepada Allah, hanya huwa. Pembicaraan suatu hubungan kita ingin kepada Allah, ingin kita menuju kepada Allah, yang dibahas huwa. Tidak ada yang lain, yang dibahas hanya huwa. Huwa ini apa? Ismul mu'adzam. Ini huwa rahasia dari lafaz Allah. Nanti saya terangkan supaya kita paham. Jadi apabila kita ingin perjalanan ikut guru mursyid sampai kepada Allah, maka pembahasannya hanya tentang huwa, tidak ada yang lain. Maka sewaktu kita ingin kepada Allah, bahasanya politik bukan termasuk bagian, akan jauh, akan tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila pembahasan kepada Allah yang jadi masalah adalah pangkat, bagian pangkat kedudukan, akan jauh dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita ingin zikir dan yang lainnya, ininya karomah sakti mandraguna ijabah, akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala karena keluar dari makna huwa. Sewaktu kita ingin kepada Allah, bahasanya hanya huwa. Apa yang dimaksud dengan huwa? Huwa ini huwa, punten kafan, supaya paham apa makna huwa. Huwa dari haknya lafaz Allah. Huwa dari haknya lafaz Allah. Ini akan saya terangkan dulu. Rahasia asma Allah ada dalam haknya lafaz Allah. Bagaimana Kang Haji? Rahasia Allah ada dalam haknya. Karena apabila hamzah lafaz Allah dibuang, maka dibaca lillah, maknanya Allah. Apabila hamzah dibuang menjadi lillah, maknanya Allah. Apabila hamzah dibuang dan lam pertama dibuang, maka menjadi lahu, maknanya Allah.
Apabila hamzah pertama dibuang, lam pertama dibuang, lam kedua dibuang, menjadi maknanya Allah. Maka selagi masih ada hak, kalimat Allah akan dimakna Allah. Tapi sewaktu tidak ada hak, ada alif, lam, tidak ada artinya sama sekali. Maka artinya lafaz Allah ada dalam haknya lafaz Allah. Maka disinilah Kang Santri Syekh Ibrahim Al-Jili mengatakan ismul ma'adzam adalah hu. Dari apa? Rahasia sabda baginda Rasul sallallahu alaihi ismul ma'adzam baina suratil Baqarah wa Ali Imran. Punten Kang Santri. Lafaz dari baina suratil Baqarah, suratil Baqarah akhirnya apa Kang Santri? Ha, wa Ali Imran awalnya apa? Wawu. Maka akhir dari suratil Baqarah ha wa Ali Imran wawu. Maka Baqarah wa Ali Imran huwa inilah apabila kami Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan ismul ma'adzam baina suratil Baqarah wa Ali Imran wa huwa Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Maka huwa termasuk ismul mu'adzam dari baina suratil Baqarah wa Ali Imran menjadi huwa. Nah, jadi huwa ini rahasianya Kang Santri. Ini rahasianya lahu yang ada dalam kalimat Allah. Ini akan saya terangkan satu persatu supaya kita mengerti makna dari lafaz Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Persamaan huwa dari asma Allah hu ini sama dengan qul huwallahu ahad. Usikum wa iyaya wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qul huwallahu ahad. Apabila melihat dari asbab nuzul surat Al-Ikhlas, maka huwa kembali kepada pertanyaan kaum Quraisy tentang mengenai Tuhannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila tidak merujuk dengan asbab nuzul, maka huwa termasuk domain sya'an. Kalau ahli-ahli sufiyah mentafsirkan huwa dengan domain sya'an, yang dimaksud domain sya'an isinya ada lafaz yang seterusnya, yaitu isi dari huwa adalah Allahu ahad. Ini akan saya jabarkan dulu haknya lafaz Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Apabila kita merujuk dengan pelajaran kutub Syirban, karena kenapa saya katakan merujuk dengan pelajaran kutub Syirban, seperti ini pelajaran dari torekotnya Kanjeng Syekh Syarif. Loh, kenapa saya merujuk dengan torekotnya Kanjeng Syekh Syarif? Kanjeng Syekh Syarif ada torekotnya Kubrawiyah. Kubrawiyah imam besarnya ada Syekh Najmuddin Al-Kubra, pengarang tafsir At-Ta'wilatun Najmiyah. Nah, ini penjelasannya dari tafsir At-Ta'wilatun Najmiyah. Syekh Najmuddin Al-Kubra punya guru Syekh Rusbihan Al-Baqi yang punya tafsir Ar-Ra'isul Bayan. Dan Syekh Najmuddin Al-Kubra punya murid Imam Ar-Razi yang punya tafsir Al-Kabir wa Mafatihul Ghaib. Maka sebenarnya Kubrawiyah adalah torekot yang didasari dengan ilmu tafsir yang begitu fuhul dan begitu masya Allah. Kebanyakan rahasia ilmu tafsir berada dalam torekot Kubrawiyah dari Al-Kabir wa Mafatihul Ghaib atau Ar-Ra'isul Bayan atau tafsir-tafsir yang lainnya. Nah, ini yang saya ambil dari torekot Kubrawiyah, torekot yang dipegang oleh Kanjeng Syekh Syarif Hidayatillah. Punten, rahasia lafaz Allah sebenarnya. Maka kalau Kang Santri punten mengenal torekot Cirebon ini ada zikir huwa Allah. Walaupun punten Kang
santri, sebenarnya kalau kita dalam lafaz Al-Quran, kalau lafaz yang terang zikir, ada seorang bertanya, sebenarnya darinya mana zikir huwa? Darinya mana zikir hu? Sebenarnya seperti ini, nanti akan saya terangkan dulu. Jadi awal zikir apabila talqin dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, nanti dari Birwati ini penjelasan Birwati, baginda Rasul menitipkan asma zikir dua, menitipkan asma zikir Allah melalui sahabat Abu Bakar Siddiq. Asma Allah melalui sahabat Abu Bakar Siddiq. Dan baginda Rasul menetapkan zikir la ilaha illallah melalui sahabat Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maka la ilaha illallah ini mulai talqin, mentalqinkan baginda Rasul melalui Sayyidina Ali, lafaznya la ilaha illallah. Tapi mentalqinkannya baginda Rasul kepada sahabat Abu Bakar Siddiq melalui lafaz Allah, melalui lafaz Allah ini. Bagaimana tentang zikir huwa? Saya bisa bertanya, zikir huwa ini tidak boleh. Zikir huwa ini tidak boleh kecuali kepada seseorang yang sudah ada makna rusuh Allah dalam hatinya. Sebab huwa ini domir gaib. Kalau domir gaib pikiran kita ke pasar, maka huwa maknanya pasar. Kalau sewaktu kita pun dan pikiran kita ke syahwat, huwa banyak syahwat, maka zikir huwa tidak boleh kecuali kepada orang-orang yang sudah rusuh dalam hatinya hanya ada Allah. Apabila dalam hatinya ada nama Allah, selalu yang terpikir hanya Allah, maka zikir huwa diperbolehkan, sebab isi dari huwa adalah Allah. Ini kan tadi di mana? Dari mana? Diambil dari tafsir Al-Kabir wa mafatihul ghaib jilid 32, menerangkan tentang surat Al-Ikhlas, surat Tauhid, maka bisa dilihat di tafsir Al-Kabir wa mafatihul ghaib. Maka zikir huwa asalnya tidak boleh kan sendiri sewaktu belum ada rusuh makna Allah dalam hati. Sebab dua adalah domir ghaib. Domir gaib kembalinya kepada apa yang ada dalam pikiran. Hingga kalau Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid awal tentang menerangkan khusyuk mengerjakan sholat, sewaktu sholat kita takbir mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam Allahu Akbar pikiran kita larinya ke pasar, maka artinya Allahu Akbar pasar maha besar. Maka dalam sewaktu kita bertakbir disyaratkan harus hudur, harus ada makna hudur dalam hati kita untuk bisa menghadirkan Allah dalam hati kita. Maka Imam Ghazali, hanya Imam Ghazali yang mensyaratkan khusyuk menjadi syarat sahnya sholat. Karena sewaktu khusyuk dalam menjadi syaratnya sholat. Kenapa? Sewaktu Allah pikiran kemana-mana akbar, maka yang akbarnya ada pikiran kita yang kemana-mana ini yang akan menjadi bahaya. Maka kita pun kasih jangan ikut-ikutan bikin gua atau hu sewaktu asma Allah belum rusuh dalam hatinya. Yang kita bikin melalui Allah atau la ilaha illallah. Sewaktu kita, pikiran kita, akal kita, hati kita sudah tertanam kita dengan Allah, selalu kembali kepada Allah, maka diperbolehkan kita zikir dengan huwa. Sebab isi dari huwanya adalah Allah. Ini faham asal. Nah, punten, asal mula huwa dari mana? Asal mula huwa dari mana? Dan setelah huwa nanti ada zikir yang paling dalam adalah hu. Asalnya dari mana? Dalam catatan ilmu syariat tidak ada hu, tidak ada kata.
adalah makna hakiki setelah kita betul-betul memahami makna tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hu ini sebenarnya ismul mu'adzam yang diterangkan dalam surat Ad-Dzariyat. Allah telah berfirman, "Fafirru ilallah, inni lakum nadhirun mubin." Fafirru ilallah, kembalilah kepada Allah. Kembalilah kepada Allah. Allah menciptakan zawjaini min kulli syai'in zawjaini. Fafirru ilallah. Semua alam semesta ini asli. Semua alam semesta diciptakan tidak ada yang satu. Semuanya adalah tidak ada yang satu, semuanya dua. Yang satu hanya Allah. Maka karena semuanya dua, berkeberuntungan akan mengiringi musibah, kenikmatan akan mengiringi ujian, sebab sifat jamal akan mengiringi sifat jalal, imtihan akan mengiringi intikan, semuanya akan seperti ini. Maka fafiru, larilah kita kepada Allah. Larilah kepada Allah. Nah, sewaktu kita disuruh lari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka asma yang ada dalam punten wa fafiru ilallah, asmanya apa? Yang asma tunggal. Yang asma tunggal adalah hu yang ada dalam hati. Ini yang akan saya terangkan rahasia ismul mu'adzam supaya Kang faham. Sebenarnya kita semua telah dimuliakan oleh Allah, telah dimuliakan oleh Allah, diberi keberkahan oleh Allah. Manusia diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Punten kasati. Lam di sini liya'budun bukan lam elat, tapi lam hikmah atau lam maslahat. Sebab apabila liya'budun lamnya elat, maka Allah membutuhkan sesuatu mustahil. Akan saya terangkan dulu supaya paham. Apabila ditafsirkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sekali-kali aku tidak menjadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Apabila penciptaan manusia untuk beribadah, maka berarti Allah menciptakan butuh sesuatu. Dan apabila untuk beribadah, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat nakis kurang. Kenapa? Kalau Allah menginginkan penciptaannya untuk beribadah dan ada yang tidak beribadah, maka tujuan penciptaan gagal. Dan tidak mungkin kudrat iradat Allah gagal. Maka lam tidak bisa diartikan lam ilat, tidak bisa. Maka lam liya'budun ini potensi. Artinya apa? Manusia diciptakan hikmahnya, punya potensi untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau ainul hikmah kata Imam Sya'rani. Ainul hikmahnya untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan tujuan. Kalau tujuan bagi Allah membutuhkan tujuan. Kalau Allah membutuhkan tujuan, berarti Allah iftiqar, maka mustahil Allah membutuhkan yang lainnya. Mustahil. Maka sewaktu kita menafsirkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sekali-kali aku tidak menjadi jin dan manusia kecuali hikmahnya manusia untuk beribadah kepada Allah, atau Allah menjadikan manusia punya potensi untuk bisa tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena punya potensi harus diusahakan, tidak bisa disediakan diri seperti ini kasih. Apabila kita merujuk antara tafsir Quran dengan Quran, ini Sayyiduna Kanjeng Syekh Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baghir bin Ali Zain Al-Din As-Sajjad mengatakan ayat Quran dengan ayat Quran saling berbisik. Ayat Quran dengan ayat Quran saling berbicara, saling menjelaskan maknanya satu dengan yang lain. Loh, maksudnya apa? Seperti ini.
Apabila yang dimaksud potensi ini punten, maka kita tidak bisa diam diri untuk mendapatkan keagungan dengan usaha yang nyata. Kenapa? Karena dalam surat Al-Asr Allah telah berfirman, wal asri innal insana lafil khusri illa illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Sebelum benar nanti saya terangkan wal asri, demi waktu asar. Para ahli tafsir mentafsirkan wal asri ada 3 penafsiran. Wal asri bisa diartikan dengan waktu asar. Waktu asar menunjukkan waktu yang tinggal sedikit, sebentar lagi mau maghrib. Maka kita santri, kita sekarang ini sudah mendekati maghrib, sudah mendekati ajal kita mau habis. Maka apabila sisa umur kita tidak kita pergunakan buat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menjadi orang yang merugi. Sebab apa? Allah bersumpah qasam dan muqsam bihnya dengan wal asri, demi waktu asar, waktu yang tinggal sedikit, sebentar lagi mau maghrib. Bisa diartikan wal asri masa, demi masa yang menunjukkan apapun yang terjadi di dalam masa, semua yang menunjukkan adalah keesaan Allah. Karena tidak ada pergantian siang dan malam, adanya langit dan bumi, kecuali semuanya menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila mempunyai makna masa, apabila was arsi diartikan dengan sholat asar, menunjukkan keagungan sholatul wusta, hafidhu ala sholawati wa sholatul wusta wa qumu lillahi qanitin. Kita ambil satu dari waktu asar. Allah mengingatkan kepada kita sudah nyampe. Allah bersumpah dengan waktu asar, tinggal sedikit lagi kesempatan kita, menjalani hidup ini. Maka jangan sia-siakan waktu kita. Apabila kita menyia-nyiakan kesempatan waktu kita, kita akan menjadi orang yang merugi. Wal asri. Dan Allah mengatakan innal insana lafi khusrin. Masya Allah. Ini subhanallah. Apabila kita merujuk dalam ilmu balaghah, inna litakid, insana lafi khusrin, jumlah ismiyah litakid. Lafi khusrin, lamnya lam takkid. Maka innal insana lafi khusrin sudah ada 3 adat takkid. Karena apa? Kelafat ini kan santri, lafat ini ada 3. Ibtidaiyan, ibtidaiyan, tolabiyan, inkadian. Apabila mukhatabnya yang diajak bicara tidak ragu, namanya ibtidaiyan, tidak perlu ada adat takkid. Apabila sedikit ragu, perlu takkid 1. Apabila sudah dalam Quran takkidnya 3, maka hakikatnya kita kurang meyakini. Maka Allah mendatangkan 3 adat takkid. Punten Kang Sati, kita yakin tidak dengan Quran Kang Sati, tapi yakin kita adalah yakin yang sekedar dalam pikiran. Tingkah laku kita tidak membuktikan kita yakin. Karena apa? Tingkah laku kita tidak menunjukkan untuk bisa menggunakan kesempatan atau menggunakan atau berpedoman dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Maka walaupun lahiriahnya kita yakin, hakikatnya kita tidak yakin, maka Allah mendatangkan ada 3 adat takkid karena tingkah lakunya menunjukkan kita tidak yakin. Manusia ini berada dalam keadaan rugi. Sungguh betul-betul, sungguh benar adanya manusia dalam keadaan rugi. Kenapa? Sebab apa manusia dalam keadaan rugi? Kenapa manusia dalam keadaan rugi? Karena seperti ini. Inilah yang sampai penyakitnya di sini yang harus difahami betul. Imam Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir wa Mafatihul Ghaib
Maka punten Kang Santri, sebenarnya kita punten sewaktu kita bahas tentang Imam Ar-Razi Al-Kabir wa Mafatihul Ghaib, ini sama kita membahas tentang pedoman torekoh yang dipegang oleh Qutb Syirban Kang Santri. Karena Imam Ar-Razi adalah murid utama dari Syekh Najmuddin Al-Kubra. Kanjeng Syekh Syarif adalah tarekatnya tarekat Kubrawiyah dari Kanjeng Syekh Najmuddin Al-Kubra. Maka sewaktu kita membahas Tafsir Al-Kabir wa Mafatihul Ghaib, ini sama bahasanya kita mengambil kitab tuntunan yang dipegang oleh Kanjeng Syekh Syarif Hidayatillah, karena sama-sama pegangan melalui tarekat Kubrawiyah. Kanjeng Syekh Imam Ar-Razi mengatakan rahasia kenapa manusia berada dalam kerugian. Rahasianya seperti ini. Karena kebahagiaan manusia tidak terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, tidak tersentuh oleh tangan. Kebahagiaan hati manusia adanya dalam keyakinan. Kebahagiaan hakiki manusia adanya dalam keyakinan nikmat yang dijanjikan oleh Allah di akhirat nanti, kemuliaan yang diberikan oleh Allah di akhirat nanti. Ini kebahagiaan manusia lahiriah kita tidak melihatnya. Yang kita lihat adalah kenikmatan jismaniah. Makan kita nikmat, tidur nikmat, pengennya pangkat, pengennya kedudukan, pengennya harta, pengennya jabatan, pengennya masyhur. Ini yang kelihatan oleh mata. Karena yang kelihatan oleh mata lahiriah ini, maka kita memburu rahasia yang lahiriah ini. Yang memburu kita buru ada harta benda, pangkat, kedudukan, pangkat, ketenaran, dana. Yang kita buru. Yang punten kebahagiaan hakiki kita tidak buru karena kita nggak mengerti. Karena yang kelihatan adalah yang lahiriah, maka condong kita ke lahiriah. Dengan condong kita ke lahiriah, maka innal insana lafi khusri. Manusia berada dalam kerugian yang nyata. Karena yang dipilih, yang dipandang sesuatu yang lahir, tidak memandang kepada Allah. Maka disinilah saya katakan adanya corona ini musibah besar sekali. Bukan coronanya musibah yang besar, corona sedikit. Sebab corona kecil. Kenapa? Dari bagian dari mensyari makhluk. Dari satu yang kita minta tolong kepada Allah, mensyari makhluk. Akan tetapi yang terbesar dalam musibah corona ini, yang terbesar adalah musibah keyakinan kita, takut kita kepada corona hingga dia berpandang kepada Allah seakan-akan musibahnya datang dari corona, seakan-akan menjadikan musibahnya adalah corona, padahal corona adalah ciptaan Allah. Corona tidak akan ada kalau Allah tidak menciptakan. Corona tidak akan bahaya kalau Allah tidak memberikan bahaya. Corona tidak memberikan kematian kalau Allah tidak memberikan kematian. Tapi pandangan kita hanya kepada yang lahir. Ini inti dari semua kerugian dalam agama. Maka wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu asal manusia berada dalam kerugian yang besar. Punten Kang Santri, coba lihat dulu salah satu funun yang sudah saya catat fi syarhi Jawahirul Maknun lafi khusrin. Ini isim nakirah. Isim nakirah di sini mempunyai makna khusrin, khusranin azimin. Makna kerugian yang begitu besar, yang sangat hingga tidak bisa dibayangkan kerugian yang begitu besar. Masya Allah, ini keadaan manusia. Kalau manusia begitu rugi, ilal ladina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman. Iman adalah keyakinan. Isi keyakinan adalah tauhid. Iman adalah tasdik, membenarkan apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencakup ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ilal ladina aman mencakup keimanan kita kepada Allah wa amilus shalihat, dan tingkah laku kita yang tunduk
patuh bermutabaah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada illah mustasna nanti illah, maka otomatis kebanyakan manusia rugi. Kecuali tidak akan bisa berdiam diri kecuali dengan mengusahakan. Dan kita apabila tidak mengusahakan rugi. Kecuali mengusahakan untuk memupuk makna keimanan dan amal soleh, maka wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Betul, penciptaan kita punya potensi untuk beribadah, tapi kita usahakan untuk ibadah. Mengusahakan semampu mungkin untuk ibadah. Kalau tidak mengusahakan, kita termasuk tidak akan bisa mengerjakan ibadah. Karena watak manusia, jasad manusia adalah hayawaniah. Hayawaniah tunduk patuhnya bukan kepada Allah. Hayawaniah tunduk patuhnya kepada syahwat. Punten nanti akan saya terangkan supaya kita mengerti susunan manusia. Usikumah wa iyaya wa nafsiyah bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Manusia termasuk alam mutawasid yang tersusun dari sesuatu yang kafafah, sesuatu yang lahir, yang bisa kita sentuh, bisa kita pandang, bisa kita pegang, itu badan. Dan punten nanti badan manusia mau tidak mau, apabila kita mengaji, kita mandi, maka badan manusia inilah yang dinamakan al-insan hayawanun. Jadi badan kita jangan sampai marah sewaktu kita dikatakan kita ini hayawan. Karena yang dimaksud hayawan unsurnya ada daging, ada tulang, ada darah, ada yang lainnya, namanya unsur hayawan. Nah, bangsa terdiri dari sifat hayawan dan manusia terdiri dari sifat malak. Malak inilah yang disebut dalam ilmu mantik natik, punya potensi bisa berpikir, mencari kebenaran, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari sifat natiknya manusia. Maka manusia ini kan santi tercipta dari dua lapisan, yang lembut dan yang kasar. Yang kasarnya tercipta dari sifat hayawan, yang lembutnya tersifat dari sifat malaikat. Nah, awal manusia tunduk patuh kepada Allah sebelum lapisan ruhaninya kumpul dengan jasad. Sebab ruhaniah manusia adalah jinsun min jinsin malaikah. Maka manusia sewaktu Allah menawarkan, Allah mengatakan bahwa saya ada Tuhan kamu. Ruhaniah menjawab, alastu birabbikum, kata Allah, alastu birabbikum. Jawab ruhaniah kita, bala syahidnya. Kita sudah menjawab bala syahidnya, Allah adalah Tuhan kita. Akan tetapi sewaktu ruhaniah tercampur dengan jasad kita diciptakan jasad, maka ruhaniah makmum isbah kepada jasad. Imamnya adalah jasad, bukan ruhaniah lagi. Sewaktu imamnya adalah jasad, sifatnya adalah sifat hayawan. Kalau sifat hayawan yang dicari, makan enak, tidur enak, kesenangan dan yang lainnya, karena sifatnya sifat hayawan. Untuk kembali ke sifat malaikat harus ada usaha, harus ada mujahadah. Disinilah nanti waqsamuhu ismun wa fi'lun sumaharfun, nanti menjelaskan di situ kan nanti. Maka kita harus ada usaha untuk bisa bertakwa kepada Allah. Harus ada usaha kita untuk jangan sampai menjadi orang yang rugi. Sebab apa? Karena manusia apabila tidak mengusahakan, innal insana lafi khusri. Ini paham kan? Ini paham. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah faqad faza muttaqun. Kembali lagi ke pembahasan Allah. Maka punten kang sami asalnya hub ini apabila punten masih murni hub. Ini hub
apabila hu yang ada dalam hati kita belum tercampur dengan yang lainnya, yang isinya hanya hu ini adalah Allah. Kita dimuliakan oleh Allah sebenarnya kan saat ini. Di sinilah butuhnya ini. Kita diam, kita manusia. Apabila kita mengerti, kita sudah selalu berpikir kepada Allah. Yang jadi masalah sebenarnya manusia ini ghaflah, kurang ilmu, kurang pengertian. Loh, kenapa? Kurang ilmu, kurang pengertian. Karena manusia sewaktu nafas, ini jasad nafas ini dari hati akan keluar. Kalau dari luar, dari arsy akan ke hati. Nafas yang kita keluar sebenarnya ada asma hu ini adalah asma Allah yang ada dalam hati kita. Maka sebenarnya kita tinggal kita ingatkan, sadarkan pikiran kita, pemahaman kita bahwa kita sebenarnya selalu mengingat Allah. Tidak, kita selalu berdoa. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jadi sewaktu kita bernafas ini ada menarik nafas hu ini ada asma hu-nya lafaz Allah. Kalau kita menyadari nafas kita adalah asma Allah, masukkan dalam hati, dalam pikiran, dalam keyakinan, maka sewaktu kita bernafas kita berpikir asma hu-nya lafaz Allah. Ini faham masalahnya. Maka hu ini awalnya hu ini punten tanpa wawu. Sebab dari hu yang tanpa wawu ini tidak akan ada kecuali dalam hati, kecuali dalam hati. Sewaktu kita lafazkan hu, maka akan ada terbawa wawu isbah untuk mengucapkan hu. Maka sewaktu hu kita ucapkan ganti dari hu seperti ini, bukan kasati akan menjadi hu seperti ini. Dari hu ke hu sudah keluar dari nafas. Dari hu sewaktu kita menghadapi lafaz lain maka diharokati fathah menjadi hu, diharokati huwa lagi kul hu huwa Allah. Dari huwa ini karena jangan sampai iltiqa sakinin, asalnya hu dalam hati diucapkan hu, menjaga iltiqa sakin menjadi huwa. Maka sebenarnya asalnya pun huwa ini dari hu-nya lafaz Allah. Hu itu hu-nya lafaz Allah. Maka sewaktu kita membahas tentang perjalanan kepada Allah, ngaji tentang tauhid, kita berkumpul di sini, sebenarnya pembahasannya adalah huwa. Apa yang dimaksud huwa? Ini supaya Kang Santi paham. Ini benar Kang Santi. Kalau Kang Santi bertanya, Kang Haji menerangkan dari kitab mana, berdasarkan torekot apa? Yang saya terangkan ini dari karangan kitab Syekh Nahdlatul Al-Kubra dalam torekot kubrawiyah yang dipegang oleh pedoman Kanjeng Syekh Syarif Hidayatillah. Karena Kanjeng Syekh Syarif Hidayatillah torekotnya kubrawiyah, maka sebisa mungkin kita orang Cirebon mempelajari dasar-dasar makrifat, dasar-dasar pemahaman Kanjeng Syekh Syarif dari mana. Ternyata setelah kita mempelajari dasar-dasar pemahaman Kanjeng Syekh Syarif dari torekot Kanjeng Syekh Syarif kubrawiyah. Kanjeng Syekh Syarif ini kubrawiyah dan syadiliyah. Karena syadiliyahnya mengaji kepada Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah ini saya terangkan kubrawiyahnya dulu. Nah ini dasarnya dari kitab kubrawiyah ini. Nah, pembahasan al-kalamu huwa ini punten sebenarnya maknanya seperti apa? Punten Kang Santi, supaya Kang Santi paham. Kalau isim dhamir ini ada ana, ada anta, ada huwa. Kalau ana ini maknanya ininya, ananinya atau ininya. Kenapa? Yang dimaksud ananinya dari anallah, maka ananiya atau inani ini inaniyah. Jadi inaniyah atau ananiyah
Ini makna dari ana. Nah, inaniyah inilah kalau dalam dunia tarekat yang dimaksud dengan asma al-dhahir, asma Allah. Maka ana adalah sama dengan al-dhahir. Karena apabila ana ini maknanya al-dhahir. Maka sewaktu dalam surat Thaha kita baca ayat 14, innani anallah, Allah berfirman kepada Nabi Allah Musa, wa nahtabtuka fastami' lima yuha innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Allah berfirman kepada Nabi Allah Musa sewaktu Nabi Allah Musa dipilih menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, fastami' lima yuha, dengarkan apa yang akan aku wahyukan kepadamu, kata Allah kepada Nabi Allah Musa. Dan Allah berfirman kepada Nabi Allah Musa, pertama tidak lepas tentang ketauhidan kepada Allah. Maka sebenarnya kita kalau ngaji, kalau ingin mendekat kepada Allah, kalau ingin berbenah diri, maka dimulai dari kita mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah berfirman, innani anallah la ilaha illa ana. Innani anallah. Maksudnya apa? Innani anallah. Maksudnya ana al-dhahir. Innani ini maknanya Allah, ana al-dhahir. Innani anallah, sesungguhnya sesuatu yang lahir semua ada di alam semesta, tidak lain itu karena aku yang maha dhahir, kan sampai kata Allah. Maka tidak ada alam semesta lahir kecuali dari asma al-dhahir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak mendhahirkan apapun, tidak akan mendhahir apa yang ada di alam semesta. Maka innani anallah la ilaha illa ana. Tidak ada di alam semesta menjadi dhahir, menjadi ada kecuali dari aku, Allah. Maka ini menunjukkan wahdaniyat Allah Subhanahu wa ta'ala, asma al-dhahir Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam semesta tidak akan ada, tidak akan wujud kecuali dengan adanya Allah, dengan dhahirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini faham tidak kan sampai? Ini ana. Beda dengan huwa. Kalau huwa itu al-batin. Kalau huwa al-batin, kul huwa. Karena pandangan Quraisy kan sampai belum mengerti tentang Allah, maka Allah katakan huwa. Apa huwa? Huwa adalah sesuatu yang menjadi rahasia dari sesuatu yang ada. Manusia tidak akan ada kecuali ada af'al Allah di dalamnya, ada sifat Allah di dalamnya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan kan sampai kita ngaji di sini, kalau tidak ada hidayah dari Allah, maka kita tidak akan kumpul di sini. Hidayah dari Allah, innal huda hudallah, inna hudallahi huwal huda. Petunjuknya dari Allah. Setelah petunjuk dari Allah, kita bisa mengerjakan hadis di sini namanya taufik. Taufik khalqu qudrati ta'ah. Dalam surat Hud ayat 88, wa ma taufiqi illa billah. Tidak ada kemampuan kita mengerjakan ibadah kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa mengerjakan kumpul di sini af'al dari Allah. Dalam surat As-Saffat ayat 96, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Yang menciptakan kita Allah, yang menciptakan pekerjaan kita adalah Allah. Maka sewaktu kita menafsirkan asma huwa itu hawiyatul haqqi. Hawiyatul haqqi adalah maha batin Allah Subhanahu wa ta'ala yang berada dalam semua apa yang ada di alam semesta. Lahiriahnya kita mengadakan santri, betul tidak kan santri? Tapi di dalam kan santri ada af'al Allah. Karena kan santri tidak akan bisa mengerjakan apapun kecuali af'alnya dari Allah. Ada asma Allah. Karena tidak akan wujud kecuali ada sifat wujud dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sewaktu kita melihat alam semesta, wujud alam semesta, maka itu namanya ada huwa asma
Allah, ada asma al-batin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena alam semesta tidak akan wujud kecuali dengan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud dengan hawiyatul hakim. Maka sewaktu kita ingin mengaji tauhid atau perjalanan kepada Allah, ilmunya bagaimana kita paham tentang Allah. Ini bahasanya kita ingin dekat dengan Allah, ingin mengerti kepada Allah, bukan untuk kejadukan, bukan untuk karomah, bukan untuk kesaktian, bukan untuk bisa jadi. Tidak, itu bukan perjalanan Kang Santi. Tapi perjalanan ada kita mengerti tentang Allah subhanahu wa ta'ala, supaya bagaimana kita mengerti, memahami, tunduk patuh kita kepada Allah ini. Akan tetapi punten, karena kita di alam lahir, maka dibutuhkan wawu. Dibutuhkan wawu. Wawu itu apa? Wawu ini bisa bermakna dua. Biwawil wisol, bisa dimana biwawi wahdaniyatihi. Biwawil wisol, bisa biwawi wahdaniyatihi. Wawu apabila biwawil wisol ada artinya sesuatu yang menyambungkan kita dengan Allah. Sesuatu yang menyambungkan kita dengan Allah adalah guru mursyid kita. Maka ayat yang saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Maka intinya kan sebenarnya inti perjalanan kepada Allah adalah mengenal. Bagaimana kita mengenal Allah dan bagaimana kita mencari mengenal guru yang menyebabkan kita bisa sampai kepada Allah ini. Sebab kita tidak akan bisa sampai kepada Allah kecuali dengan guru yang membimbing kita hingga kita faham kepada Allah. Seperti dalam surat Taubah ayat 119, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Ini pun dan Kang Santri, arti dari ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqu, takutlah kamu sekalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk takut ini pemahamannya takut ada tiga. Ittaqu ini pemahamannya ada tiga. Ittaqu buat kita orang awam ada takut kepada jangan sampai kita melanggar hukum-hukum Allah. Sebab hisabnya kita akan begitu berat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Innamat tujzauna ma kuntum ta'malun. Allah akan membalas dengan apa yang kita kerjakan. Allah wallahu bighallabil abid, sekali-kali Allah. Jadi yang disebut takut kita tidak melanggar hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ittaqu pertama. Kedua, ittaqu, takutlah kepada Allah. Jangan sampai hati kita dikotori dengan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah telah berkata, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Harta tidak akan bermanfaat. Harta yang diinfakkan di masjid, di musola, di pondok pesantren untuk amal yang baik, wala bangun, anak yang soleh, yang alim, yang pintar, yang jadi kekasih Allah, tidak akan bermanfaat buat seseorang. Ilaman atallaha biqalbin salim, kecuali bermanfaat apabila orang tersebut datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Artinya, walaupun kita punya pegangan anak yang alim, sedekah kita banyak, akan tetapi apabila hati kita tidak menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat dari penyakit-penyakitnya, maka harta yang diinfakkan di jalan Allah, anak yang soleh, tidak akan memberikan manfaat sedikit pun. Yang bermanfaat apabila kita menghadap kepada Allah. Menggokan sampai bisa lihat tafsirnya, makna dari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Apalagi anak yang jelek, apalagi harta yang diinfakkan bukan di jalan Allah. Harta yang ada di jalan Allah, anak yang begitu istimewa, tidak manfaat buat orang tua,
atau tidak manfaat buat orang yang mensedekahkannya. Ila man atallaha biqalbin salim, kecuali yang punya anak soleh yang bersedekahnya hatinya salim, dibersihkan dari penyakit-penyakit hati. Maka syafaat tidak akan diberikan kecuali dapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dapat izin dari Allah ada orang yang lisan dan hatinya selamat. Kata orang yang hatisan dan hatinya selamat, tidak digunakan untuk yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wattaqullah artinya orang-orang yang hatinya selamat, tidak punya iri dengki kepada orang lain, tidak hasud, tidak takabur kepada orang lain. Maka ini wattaqullah. Ketiga, wattaqullah adalah takutlah kepada Allah dengan hanya berpandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tingkatan yang tinggi. Nah, baik tingkatan orang awami atau tingkatan pertengahan atau tingkatan terakhir ini yang santai. Ya ayyuhalladzina taqullah, apabila kita bisa langsung kepada Allah, maka kita menuju kepada Allah. Usahakan untuk takut kepada Allah. Tapi apabila kita belum bisa berpandang kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin, beradalah kamu sekalian dengan orang-orang yang sidik. Apa yang dimaksud dengan shadiqin? Kalau ahli tafsir mentafsirkan shadiqin adalah orang yang benar lahir dan batinnya. Shadiqin adalah orang yang benar lahir dan batinnya. Kalau dalam tafsir Al-Kabir wa Mafatihul Ghaib, yang dimaksud dengan shadiqin adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah terjaga tingkah lakunya. Maka kita diperintahkan untuk berkumpul dengan ahli shadiqin. Sebab apa? Sewaktu kita berkumpul dengan orang yang selalu berbicara kepada tentang Allah, mengajak jalan menuju kepada Allah, menuntut kita kepada Allah, kita yang ikut sedikit demi sedikit kita akan tertuntun. Coba tuntun, kalau kita ngaji perjalanan, tapi kumpulnya setelah ngaji perjalanan dengan orang pasar yang membicarakan untung rugi, dagang bisnis, maka semua pikiran kita larinya ke bisnis untung rugi. Tapi sewaktu kita pun selalu berkumpul dengan ahli-ahli Allah yang menunjukkan bagaimana kita pengen takwa kepada Allah, kita ingin mengerti tentang Allah, ingin bisa memasrahkan diri kepada Allah. Apabila selalu kita berkumpul, maka kita akan terbawa. Maka kemudian seperti ini kan, supaya kita bisa memahami, mengerti. Sewaktu kita ingin membersihkan hati di dalam kamar untuk bisa kita kepada Allah, Masya Allah, akan sulit sekali. Karena apa? Sewaktu kita di kamar, walaupun hati kita ingin bersih, pikiran kita kemana-mana. Apalagi zaman sekarang canggih kan, zikir, Masya Allah, di dalam kamar sebelahnya HP, training dilihat lagi. Siapa yang SMS, training dilihat lagi. Bagaimana hati kita kepada Allah? Bagaimana hati kita menuju kepada Allah kalau seperti ini? Maka sewaktu kita walaupun dalam kamar susah kita berpikir tentang Allah, tapi sewaktu kita berkumpul dengan ahli Allah, mendengarkan tentang bagaimana cinta kepada Allah, pemahaman kepada Allah, dalam majlis pikiran kita akan terbawa dengan arus cerita guru. Setelah pulang akan terngiang-ngiang, minimal ada waktu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sewaktu kita berkumpul dengan ahli-ahli Allah, lebih banyak kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Kenapa? Sewaktu kita dalam pengajian berpikir kita kepada Allah, minimal pulang ada waktu 1 jam, 2 jam atau malam tafakur tentang terfikir tentang isi pengajian kepada Allah, terbawa nyangkut. Apabila terus mengaji seperti ini kita berulang, lama-lama rusuh dalam hati kita akan terpatri asma Allah, pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada di zaman sekarang, tidak ada tempat yang lebih utama
kecuali berkumpul dengan ahli-ahli Allah yang membicarakan tentang Allah dan membicarakan tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena akan mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pembahasan dalam dunia perjalanan, dalam dunia tauhid hanya huwa haknya hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di alam semesta. Sebab inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam tidak lain tanda bagi orang-orang yang punya akal, tanda adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sewaktu kita berkumpul dengan ahli-ahli Allah, maka pikiran kita akan akan terisi dengan bertafakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tafakur kepada Allah lebih baik dari ibadah 70 tahun. Tafakur sa'atan khairun min ibadatin sab'ina sanatan. Tafakur satu waktu akan lebih baik dari ibadah 70 tahun. Maka ahli-ahli sufiah mengatakan qad aflaha man aflah bisuhbati man aflah. Betul-betul beruntung orang yang beruntung apabila berkumpul dengan orang-orang yang beruntung. Ini pembahasan tentang uang. Ini fahamkan saya. Diteruskan dengan al-lafdu al-muraqabu. Al-lafdu, lafaz al-muraqabu yang tersusun. Sewaktu kita membahas al-lafdu al-muraqabu, disinarakan saja. Kita sewaktu pembahasan tentang dunia perjalanan kepada Allah, yang dibacakan, yang dibicarakan adalah tentang kita kepada Allah dan jalan untuk kita paham kepada Allah, yaitu guru mursyid. Tidak akan ada, tidak akan bisa kita terbawa-bawa oleh guru mursyid kecuali ada al-lafdu al-muraqabu. Al-lafdu al-muraqabu itu apa? Lafaz yang tersusun. Maksudnya lafaz yang tersusun apa? Lafaz yang tersusun dari lisan syekh kepada lisan murid. Inilah yang dinamakan talqin. Jadi maka dalam dunia perjalanan kepada Allah, al-lafdu al-muraqabu masyhur ditafsirkan dengan kita talqin asma kepada guru-guru mursyid. Tapi dalam thariqah yang lain, al-lafdu al-muraqabu isinya bukan sekedar talqin, tapi bisa jadi kita mengaji melalui guru. Sebab dalam dunia perjalanan hubungan antara murid dengan guru bisa dari talqinnya, bisa dari mengajinya, bisa dari tarbiyahnya, dari membaca kitabnya, bisa. Ini yang dimaksud al-lafdu al-muraqabu. Maka sewaktu kita ingin tersambung dengan guru-guru mursyid, maka syaratnya punten Kang Sakti, kita harus ada al-lafdu al-muraqabu. Al-lafdu al-muraqabu bisa talqin, bisa ngaji, bisa membaca kitabnya, baik dirayah atau wilayahnya atau dirayah atau yang lain atau tarbiyah dirayah atau tarbiyahnya. Jadi apabila kita ingin tersambung dengan guru mursyid, ada al-lafdu al-muraqabu, bisa talqin, bisa tarbiyah, bisa ngaji, bisa membaca kitabnya. Ini al-lafdu al-muraqabu. Ini syarat yang satu. Dan harus ada syarat al-mufidu. Yang dimaksud al-mufidu memberikan faedah itu apa? Inilah bedanya dunia thariqah dengan selain dunia thariqah. Sekarang punten sering sekali punten masya Allah, subhanallah, betul apa yang dikatakan Imam Sya'rani. Sekarang ini punten Kang Santi, banyak sekali orang yang mengaku menduduki maqam irsyad, sudah menjadi guru mursyid, padahal untuk menjadi murid dari guru mursyid saja belum layak. Menjadi murid dari guru mursyid belum layak. Kenapa? Guru mursyid ini harus ada syarat minimal 5. Dzauqun shalih wa ilmun shahih
wa himmatun aliyatun dhaukun sholeh wa ilmun sahih wa himmatun aliyatun wa basiratun nafidatun, dan tingkah laku yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat dari guru mursyid. Rasa hatinya betul-betul terang, betul-betul jelas. Yang dimaksud dhaukun sholeh ini imam bil isti, yang rasa hatinya betul-betul tajam, rahmatan lil alamin, mengerti kesusahan santri, mengerti kerepotan santri, tidak merepotkan santri, tidak membuat santri susah. Ini dhaukun sholeh. Ilmun sahih, ilmunya sesuai dengan tuntunan yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Himmatun aliyah, himahnya, keinginannya tinggi. Yang dimaksud keinginan tinggi tidak ada hubungan dengan duniawi, tidak hubungan dengan pangkat, tenat, dan masyhur. Himmahnya hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. 4 halatun mardiyah, tingkah lakunya dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengada-ada, tidak melanggar hukum-hukum Allah. Ini halatun mardiyah wa basiratun nafidatun. Yang nomor 5, pandangan hatinya tembus. Punten kasih. Yang dimaksud basiratun nafidatun, pandangan hati tembus, bukan pintu terawangan ilmu setan kasih. Kalau yang dimaksud basiratun nafidatun adalah batinnya tembus dalam segala sesuatu, mentoknya kepada Allah. Jadi apabila berpikir tentang apapun, tembusnya kepada Allah. Ini kena penyakit, semuanya izin Allah. Bisa jadi lainnya santet, teluh, dan yang lainnya. Tapi hakikatnya kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan ada santet, teluh, dan yang tembus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kenikmatan, bisa jadi sebabnya diberi ini, hadiah dari ini. Tapi hakikatnya kalau Allah tidak menghendaki, nggak akan ada. Ini yang dimaksud dengan basiratun nafidatun. Dan orang yang batinnya tembus kepada Allah, maka kepada makhluk ala kadarnya. Sebab sekedar syariat, hakikatnya semuanya dari Allah. Ini orang yang pantas layak menjadi guru mursyid. Nah, ini yang dimaksud dengan al-mufid. Yang dimaksud dengan al-mufid adalah seseorang yang mentarget telah bisa memberikan faedah karena dianya sendiri telah sampai kepada Allah melalui sanad yang mutasir kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka al-mufid di sini, seseorang tidak akan bisa menuju ke al-mufid. Mufid ini guru mursyid kecuali dia telah bermakrifat kepada Allah, dan kecuali sanad dia tersambung dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud dengan al-mufid. Jadi apabila seseorang sanadnya tidak tersambung dengan baginda Rasul, tidak akan ada al-mufid. Karena begini kan sampai wallahu billahi lil abid innallaha syakurun alim. Allah selamanya tidak menzalimi hambanya. Kalau seseorang giat ibadah, dia punya guru mursyid, tidak guru mursyid, dia istimewa. Tapi apabila dia tidak punya guru mursyid, istimewanya dari mana? Doanya ijabah, khawarifnya keluar, dan yang lainnya keluar. Maka hati-hati sewaktu kita keluar keistimewaan dan yang lainnya, bisa jadi kita tidak nyampe kepada Allah. Karena apabila kita nyampe kepada Allah, kita punya guru mursyid, Allah memberikan rahmat fadlnya dengan pemahaman kita kepada Allah. Tapi sewaktu kita pun diberikan kelebihan karomah, maka menanjakan ini ada 2 bunda kasati. Sewaktu kita diberi karomah, ini ada 2. Satu, kelebihan ini menunjukkan kita telah sidik dalam perjalanan kepada Allah dan kita menduduki nafsu mardiyah. Sewaktu kita sudah menduduki nafsu mardiyah, dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan bukti kepada kita punya kelebihan. Kelebihan ini biasanya yang berhubungan dengan sesuatu agama, kebiasaan dalam agama yang orang lain tidak mampu.
Ini menunjukkan nafsu madiyah. Dan alamat orang yang mendapat kelebihan seperti ini biasanya tidak merasa sombong, tidak merasa takabur dengan kebiasaan yang ada, karena dia merasa nggak belajar. Datang tiba-tiba, jadi bisa jadi sekarang dia bisa, nanti 1 jam lagi dia tidak bisa. Kenapa? Bukan dari belajar. Maka seperti inilah karomah hakiki. Seperti inilah karomah hakiki menunjukkan kebenaran tingkat pendudukan di sisi Allah. Tapi ada jadi karomah yang menunjukkan dia tidak tersambung kepada Allah. Karena tidak ada fake sambungan guru kepada Allah, maka yang muncul bukan pemahaman kepada Allah, tapi karomah kesaktian yang keluar. Karena apa? Allah tidak menzalimi hambanya. Apabila hambanya berzikir dengan zikir apapun, Allah memberikan buahnya di dunia. Jadi apabila tidak bermakrifat kepada Allah, maka akan yang keluar karomah. Ini harus difahami, ini harus dimengerti. Nah, Al-Mufid ini tersambung sanadnya kepada baginda Rasul, telah menduduki, telah memahami tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka punten apabila ini minta maafnya, sewaktu kita ingin perjalanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang susah satu. Apa yang susah? Kita bisa tidak milih guru yang gurunya telah bermakrifat kepada Allah, yang tersambung sanadnya dengan baginda Rasul, yang telah diridhoi oleh Allah ini. Kalau kita tidak mendapatkan guru seperti ini, sampai kapanpun kita tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kedudukannya belum al-mufid. Ini harus paham rasa ini. Dan yang terakhir adalah bilwati. Maka punten kang santri, dalam dunia torekoh ini beda dengan dunia ngaji. Kalau kita ngaji bisa mentafsirkan ayat, tambahan lafaz atau yang lainnya untuk menjelaskan zikir kang santri. Umpama kita punten zikir ya Jabbar ya Qahar. Ya dari ya Jabbar ya Qahar kita menambahkan ya Syadidal Waqsi atau yang lainnya untuk lebih mantapnya zikir kita. Ini bisa jadi kalau dunia kesaktian lebih sakti. Tapi sewaktu dunia tolak nggak bisa. Dunia tolak nggak bisa. Sebab dunia tolak ada bilwati peletakan asal yang dari Rasulullahnya apa. Maka tidak boleh mengurangi satu kata menambahkan satu kata. Karena apa? Karena harus bilwati. Maka dalam dunia tolak tidak bisa mengubah lafaz, tidak bisa mengubah bacaan, tidak bisa mengubah yang sudah dituliskan oleh guru kalam dunia tarokat. Kenapa? Ada salah bilwati peletakannya. Dari mulai Rasulullah mentalkin an sampai di kitanya harus sesuai dengan talqinan Rasulullah kepada Sayyidina Ali atau kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, karena syaratnya bilwati. Maka punten kan santri zaman sekarang kemudian modelnya apa? Dia talqin tarekot syadiyah, dia talqin tarekot umpama naksabandikot ini, dia dapat amal-amalan dari orang lain, umpama ya Latif atau ya Wahab. Ya Latif yang Wahab punten yang bukan dari guru mursyidnya mengijazahkan ini saya punya sanad naksabandiyah, punya sanad syadiyah, amalnya ya Latif ya Wahab digabungkan dengan sanad kita, nggak sah. Ini pembohongan besar. Maka sewaktu yang dimaksud bilwati ada sewaktu apa yang diucapkan guru dari la ilaha illallah itu yang diucapkan guru, itulah yang kita talqinkan kepada murid kita, enggak dilebihkan, enggak dikurangkan. Ini namanya bilwati. Ini apabila kita mengerti tentang seperti ini, inilah yang santri. Dan syarat mutlak kita belajar ilmu perjalanan kepada Allah ini. Dan nanti bagian dari ilmu perjalanan waqsamu ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Monggo diartikan macam-macam makna. Bisa ismun diartikan ahli ma'rifat kepada Allah, wa fi'lun ahli mujahadah kepada Allah, wa harfun ahli amal soleh kepada Allah, ja'a makna yang ada ikatan dengan guru mursyid. Maka punten
dalam perjalanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi perjalanan cuma 3: ahli ma'rifat, ahli mujahadah, orang yang soleh yang ingin terbawa-bawa dengan ahli ma'rifat, ingin terbawa-bawa dengan ahli mujahadah. Karena ini isi perjalanan, tidak ada yang lainnya. Atau ismun haqiqat wa fi'run tariqat wa harfun syariat, ja'ali makna syariat yang untuk bisa mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau pembahasan perjalanan kepada Allah, bagaimana tentang hakikatnya, tariqahnya, cara syariatnya. Atau ismun dzatullah wa sifatuhu wa fi'lun mujahadun haq abdi, dan wa harfun adalah sambungan atau amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kita memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mujahadah kita, dengan amal soleh kita. Inilah sesuai dengan surat Toha ayat 14, innani anallah la ilaha illa ana ismun fa'budni fi'lun wa aqimis sholata li dzikri harfun. Maka perjalanan kepada Allah tidak lain hanya menerangkan tentang bagaimana kita mengenal kepada Allah ismun, bagaimana tunduk patuh kita kepada Allah fi'lun, dan bagaimana mengerjakan kewajiban kita untuk mewujudkan tunduk patuh kita kepada Allah. Harfun ja'a di makna lidikri, harfunnya untuk bisa mengerti tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punten Kang Santri, minta maafnya saya menerangkan seperti ini sama sekali belum pernah ada dalam kitab apapun. Saya menerima pelajaran seperti ini dari guru, dan saya tuangkan dalam kitab Ar-Risalah Asy-Syirbaniyah, dan guru berpedoman dengan tarekotnya, tarekot Kubrawiyah. Maka Kang Santri monggo baca kitab Ar-Risalah Asy-Syirbaniyah yang sudah saya catat. Itu pun tidak ada dalam kitab manapun dari zaman Rasulullah sampai sekarang, belum pernah ada yang menerangkan penjabaran seperti itu. Yang saya menerima dari guru mursyid, dari guru mursyid yang menjabarkan makna ini dengan bitoriki tarekot Kubrawiyah. Nah, sampai maka dibaca yang sudah kitab yang sudah saya catat, saya namai Ar-Risalah Asy-Syirbaniyah fi syarhi Ajrumiyah bitoriki ahli sufiyah. Saya catat dengan Ar-Risalah Asy-Syirbaniyah fi syarhi Ajrumiyah bitoriki ahli sufiyah. Itu penafsiran kitab dunia yang ditafsirkan oleh guru-guru mursyid melalui jalan tarekat yang dipegang oleh Kanjeng Syekh Hidayatullah, tarekat ahli syirkwah. Maka insya Allah kalau kita memahami seperti ini akan mudah sekali mengerti tentang perjalanan bagaimana kepada Allah. Maka tuntunan yang diajarkan tidak jauh Kak Santri, tidak jauh, tidak susah, tidak repot. Kenapa? Dari kita mengaji kitab dunia, kita mengenal perjalanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasanya tidak macam-macam, tidak modern. Fokus kita dengan Allah, fokus kita dengan guru yang menuntun kita kepada Allah, fokus dengan zikir yang kita terima oleh Allah, fokus dengan cara guru, didikan guru untuk mendidik kita kepada Allah, dan fokus harus tersambung kita melalui guru untuk menjadi ahli mujahadah, dari huruf ja'ali makna menjadi fi'il, dari fi'il menjadi isim. Inilah penting Kang Santri yang harus kita pahami, dan insya Allah nanti wal ismu yu'rafu bil khafdi, bagaimana untuk menjadi khafdi kita bitaubat, bitadallul, bitingkisar dalam perjalanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita mengerti seperti ini, maka kita terang sekali Qur'annya soleh, kita pakai Al-Quran soleh, pelajarannya soleh, dan pelajarannya untuk fokus kita untuk bisa mengenal Allah, untuk bisa mengenal perjalanan kepada Allah bil kitab wa sunnah. Semoga ini insya Allah bermanfaat buat kita bersama. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله.